dengan adanya 2 game setelah 3 kali juga kebetulan berturut-turut ya, Nabi dengan Auroranya, ini sampai Vibes-nya masih di-respect positif loh. tuh. Vibes-nya masih positif loh lihat dari TikTok tadi tuh ya. Joget-joget mereka Masih berdua tuh kan. wih, masih happy vibe banget ya. Ya kelihatan kan kena kamera kan. Oke, tapi Ukraine ini benar-benar mereka menonton, menyaksikan, memperhatikan semuanya kayaknya atas apa yang sudah dilakukan oleh Kamboja. Nabi yang sebenarnya tadi pas di upper bracket bertemu dengan Indonesia menjadi titik lemah buat Kamboja yang ternyata bisa bangkit dengan adanya Aurora yang selalu diperayu dan Auroranya di ban sekarang. Itu dia ya, 3 kali bahkan tadi di game sebelumnya. Cuman dengan pola banning seperti ini, Xbox ditutup jatuhnya juga respect ban sih dari timnas Kamboja ya, melihat power dari Ukraine punya di game yang sudah mereka lalui juga. Chushin masih menjadi pilihan, sedangkan first pick dari timnas Kamboja justru langsung mengarah ke area Gatot Kaca terlebih dahulu yang jadi prioritas mereka untuk game kali ini. Yap. Masih tetap harus fokus ya dari teman-teman Kamboja terutama ya, dari bagaimana mereka harus menjalani 3 match, apalagi di match sebelumnya tuh match 2-1 gitu loh yang jadi lebih panjang lagi. Ya, itu dia yang dimana kalau kita ngeliat juga dari tim Ukraine, mereka nggak mau coba untuk ngelepas kayak power hero yang memang lumayan dilupakan ya di beberapa game kali ini. Shuyo menjadi pilihan, dan menariknya di sini juga dikombinasikannya justru Bruno ya, agak sedikit berbeda dengan pattern tim-tim lain. Mereka prioritasin ke comfort dan power hero mereka terlebih dahulu. Sedangkan dari timnas Kamboja, melihat 2 hero ini mereka ngejawab langsung dengan adanya support dan combo wombo dengan adanya Link Angela untuk game yang pertama kita. Oke. Akhirnya ya kita ngelihat dari Link yang muncul untuk sosok ini, tapi bersama dengan Angela juga ini lumayan lah bisa menghalau adanya scaling hero yang bisa dibawakan sama Kamboja, dan Tigreal menjadi pilihan sekarang. Dan sebenarnya ini masih lumayan fleksibel ya untuk Angela dan juga Gatot Kacanya. Bisa aja nantinya Angela di mid terus bawa gold lane yang punya magic juga. Ya, dan menarik sih untuk melihat fase banning selanjutnya di mana Ukraine juga respect terlebih dahulu ke power dari god lane yang memang belum terlihat. Target bisa jadi opsi sih untuk banning ke area gold dari Ukraine ke timnas Kamboja. Sedangkan dari Kamboja sebaliknya mid lane dulu ya, ada Vexana. Selanjutnya bisa mengarah ke area entah Cecilia dan Faramis yang bisa mereka tutup. Dan pilihannya ya target banning dari Ukraine team di mana Harit yang menjadi pilihan ban dari fase banning terakhir mereka untuk game kali ini. Yap. Walaupun sebenarnya ini Lunox juga masih bisa dipakai ya, atau Nathan mungkin buat nutup magic damage-nya juga. Selagi kita menerka-nerka nih akan kemana larinya Angela ini, Rom atau mid, dan Fabius menjadi satu EXP yang sudah ditutup juga. Pick keempat dari Ukraine, mereka udah punya jungle, mereka udah punya gold dan juga roamer. Midnya dulu kah sekarang atau mau ke EXP? Uranus Hero punya durability tinggi, dan ini enak Nathan sih sebenarnya. Nathan atau Kari atau bahkan Lunox. Ini Nathan belum absen sama sekali ya. Belum. Di hari ini sama sekali nggak muncul. Bahkan Faramis juga sebetulnya dari group stage hingga dengan playoff nggak jadi pilihan ya, kecuali tadi yang sempat terbaca untuk di ban. Dan dari teman-teman timnas Kamboja, berarti mereka bakal ngejawab hero penetrasi seperti apa nih untuk ngelihat dan nge-reduce 2 hero tebal ya jujur. Dari timnas Kamboja ya masih ada Lunox kalau mereka mau ngambil magic damage. Atau Nathan juga sebetulnya not that bad either, masih bisa jadi pilihan. Sedangkan kalau ngomongin physical ya masih ada Kari yang bisa jadi jawaban, tapi ternyata magic damage terlebih dahulu ya, mengingat posisi Angela mungkin akan ada di roamer mid lane setelah melihat adanya Edith di fase pick terakhir di Kamboja. Ya, mencoba untuk menutup magic damage-nya, tapi akhirnya jadi ada 4 ya justru
magic damage yang bisa diberikan oleh tim Kamboja. Dan satu lagi pick terakhir menuju ke arah mid lane, mau coba untuk ambil ke arah Faramis juga ini cukup oke. Karena kayaknya kalau misalkan ngambil arah high ground yang kayak Eve, ini bakal susah banget kena tabrak dari Link yang bisa langsung jump ke arah backline-nya juga bersama dengan Gatot Kaca. Jadi kayaknya ya kalau mau main aman mungkin ke Faramis, tapi ternyata Lunox lah yang dipilih untuk berada di mid lane. Oke. Satu hero penetrasi melihat adanya ya dua durability juga sih sebetulnya. Ya harus ada jawaban juga nih buat frontliner dari teman-teman timnas Kamboja agar bisa mainin karya front to back-nya juga. Sedangkan kalau kita lihat ini dia game yang pertama ya, berarti kembali kita menyaksikan pertemuan antara dua tim yang berada di game yang kedua untuk match kali ini. Yes, oke. Match ketiga untuk tim Kamboja yang betul-betul diuji nih dari segi fokus, durability, dan ya kita akan lihat bagaimana performance-nya, apakah tetap stabil ataukah justru malah makin panas, atau justru udah terbaca nih sama pemain-pemain dari Ukraina yang berarti dari tadi harusnya udah mantau juga kan, terutama untuk di match kedua yang dimana mereka menjalani best of 3 series. Iya, terlihat ya dengan tadi adanya respect band nggak sih ke Nabi, dengan adanya Aurora band juga, dan mungkin ya tadi dari sisi Xbox-nya juga ya salah satu concern juga tersendiri ya untuk respect dari kedua belah tim untuk match go big or go home. So ya kita akan mengawal lagi nih siapa yang akan pulang nih untuk hari ini. Satu tim selanjutnya menyusul tuan rumah kita dari Kingdom Saudi Arabia. Ini di game yang pertama kita nantinya. Yap, karena ada dua tim yang harus pulang, Nepal dan juga Saudi Arabia. Dan siapakah tim ketiga yang akan menyusul kepulangannya, karena kita akan lihat sama-sama terlebih dahulu untuk di game yang pertama. Match ketiga di hari ini antara Ukraina berhadapan dengan Kamboja menjadi decider match. Siapapun yang kalah mereka harus menghentikan langkahnya di ISF. Itu dia sambil ngeliat dari set emblemnya di mana Weakness Finder fokus ke area bagaimana slow effect dan power dari cooldown-nya juga ya kalau ngomongin dari match up gold lane terlebih dahulu untuk UFND dengan Nathannya. Sedangkan kalau kita ngelihat dari arah mappingnya ini masih benar-benar menjadi template move ya, apalagi pertemuan dari kedua belah jungler yang cukup kontradiktif juga ya, Fighter dan juga Power Assassin yang udah mulai clash di area Little Wonder-nya. Ya, dan ini bakal dipegangin sih ya. Bahkan satu buah Purify tertrigger dari Molly, karena ini agak sedikit berbeda ya gameplay dari Uranus yang biasanya dia cuek aja dengan adanya skirmish, dia lebih fokus untuk cut wave-nya, menangin jalannya juga. Dan tadi poke damage yang diberikan juga oleh Nabi, terus juga oleh Moshi, ini ngebuat dari Molly udah ke-trigger dari source spell-nya. Yep, cukup mahal dan ya setidaknya nggak begitu banyak hal lagi yang buat dari sisi kedua belah tim merugi. Sedangkan kali ini pergerakan dari kedua belah tim justru cukup early yang langsung mengawal karya power dari Godlane mereka. Ada 1v1 situation di mana keduanya sama-sama bisa nge-maintain dari masing continuous damage. Sedangkan kalau kita ngeliat di area mid lane ini Amaterasu yang megang power damage lumayan bikin Nabi cukup babak belur di area mid lane. Yap, permainan agresif dari Sula. Evil Queller memang terbuka, namun yang ditarget adalah Yui. Jadi secara durability yang cukup tinggi, sehingga tidak akan berimpact banyak juga untuk di early game. Dengan setup menuju ke arah turtle yang sudah dilakukan, bakal dibantu dengan adanya satu Bokeh Assault, mempercepat lagi eksekusi terhadap turtle-nya yang memang bisa diamankan di tangan dari Sula. Yes, ini naturally dari objektif assassin jungler ya yang bakal coba untuk ngabaikan terhadap bagaimana objektif netral, dan sempat ada nyaris pertukaran yang bisa tercipta sebetulnya dari arah bagian bawah. Cuman surprisingly Archelia masih bisa bertahan dengan baik dan gak ada waktu yang terbuang juga karena harusnya masih bisa ngambil ke area power dari wave minion yang berjalan. Sedangkan Molly hampir bisa menjadi bulan-bulanan dari warga timnas Kamboja. Yes, itu dia. Masih bisa aman sih sejauh ini ya, walaupun secara
gol tipis-tipis diunggulin sama Ukraine dengan tadi udah dapetin karakter turtle, terus juga ya mereka harus bisa manfaatin power agresifnya juga sih dengan membawa Karasuyo. Sementara dari bottom lane dari Aselia yang sudah mulai harus lebih berwaspada lagi karena ternyata Yui Fendi nggak sendirian nih. Yui-nya udah mulai gerak juga nih untuk bisa bantu adanya landing dari sosok Yui Fendi. Sengit sih emang dari area bottom lane ya untuk perebutan dan juga penanganan dari landingnya supaya aman. Acelia udah dapetin Karehas Claw-nya, setidaknya modal untuk dia bisa survive ketika ada serangan-serangan yang tidak diinginkan ya dari Tegami yang bisa terjadi. Dan wah ini tempo untuk match kali ini lumayan slow tapi teamfight terjadi di area mid lane. Oke, implosion tapi masih ada satu Bodas of Horror untuk mundur juga. Ada satu buah Avatar of Guardian bakal coba untuk maju ke arah depan di mana Sula harus hilang dan First Blood diamankan di tangan dari Yui. Permainan dengan Divine Sword dengan Hard Guard di dalam tubuhnya membuat juga dari Tegami ini mendapatkan dan mengantongi 2 assist. Walaupun tadi ada sedikit last hit yang diambil sama Nabi, tapi team fight-nya benar-benar Kamboja udah siap banget kayak tadi. Serangan tiba-tiba yang ternyata tidak siap untuk diduga oleh tim Ukraine yang membuat akhirnya keuntungan diamankan oleh teman-teman dari timnas Kamboja. Gold pun langsung mengarah ke area mereka. Sedangkan kali ini perjalanan mereka untuk langsung convert advantage ke area objektif turtle-nya juga akan jauh lebih enak sebetulnya ya. Walaupun memang nggak buru-buru juga untuk timnas Kamboja bisa langsung masuk ke area turtle-nya. Dan kali ini untuk memudahkan mereka coba untuk melibatkan Yufendi juga nih di area objektif turtle. Ya, dan kali ini tidak akan dibiarkan ya turtle-nya terlepas oleh Kamboja, sehingga kali ini tidak ada kontes yang bisa dilakukan. Mengingat dari Sulanya juga masih bergerak dari atas secara movement, pasti bakal jauh ya kalah dari mobilitasnya juga. Tapi untuk pressure di bottom lane ini udah mulai kerasa. Moshi akan mempertahankan adanya clear wave terlebih dahulu agar tidak ada platingan menuju ke arah outer turret ya, tapi tergeser sudah ada Sacred Hammer dan bahkan implosionnya terbuka. Avatar Guardian dari belakang, tapi lihat bagaimana dengan hard guard di dalam tubuh dari seorang Tegami. Divine Sword menuju ke arah satu pemain itu Astelia dan bahkan menuju ke arah double kill yang ditabung dari arah belakang. Terasum berikan sedikit lagi Chaos Assault namun Tegami akan mengejar dan triple kill ditutup walaupun in the end tershutdown sudah di tangan dari Sula, tapi Sula akan ditabrak lagi namun sayangnya tidak ada wave minion dari Kamboja sehingga Sula masih bisa selamat. Wah, itu dia yang kita nanti-nantikan ya, performa assassin power dari Tegami featuring sosok Nabi yang membuat akhirnya ada 3 poin eliminasi. Walaupun ada true damage dari turret tadi yang harus menjegal perjalanan Tegami untuk pulang. Dan kalau kita bicara soal item, first item yang diamankan berkutat ke area bagaimana damage critical chance yang bisa dioptimalkan terlebih dahulu ya dengan adanya Berserker Fury. Dan itu cukup banget buat Tegami bisa bermain secara agresif di area bottom lane tadi, bahkan meng-outplay ya. Sedangkan Conceal sempat dibuka tadi sama Yui, tapi ternyata hanya untuk nge-trigger mundur bahkan ya, dan nggak bakal ada setup serangan lagi kecuali di area sisi rivernya kita yang udah lihat. Yep, ini damage dari Amaterasu juga udah harus diwaspadai ya. Jadi masuk ke tubuh dari Yui juga udah mulai menyicil cukup banyak. Tapi Aselia yang akan ditarget lagi implosion memang terbuka, tapi tidak ada follow up damage. Sehingga itu hanya adalah efek stop saja yang membuat kali ini Defiance Sword juga sebuah Temples of Blade berhasil mengincar seorang Aselia. Namun kali ini Yui Fendi menjadi pertukaran nyawa saja, tapi double kill bisa diamankan karena Amaterasu tidak bisa lagi bertahan lebih lama. 2 pemain tersisa dari Ukraina di arah top lane yang harusnya ini tidak akan dilanjutkan lagi oleh kedua belah tim. Wah, 2 ditukarkan dengan adanya 2 pemain dan melihat bagaimana dari area bawah Sula memaksimalkan kekosongan yang terjadi. Ini mirroring yang mahal terjadi di berbagai arah ya, tentunya dengan bagaimana turret yang diamankan oleh Sula juga di-convert lagi, ditukar lagi dengan adanya satu objektif turtle yang bisa diamankan. Gold masih dipegang oleh teman-teman dari tim Kamboja, tapi dari si mid lane ternyata kedua belah tim coba untuk reset terlebih dahulu ya, nurunin lagi temponya untuk memilih mundur secara teratur. Yes, tapi tabrakan kembali terjadi. Aselia flicker dikeluarkan, tapi satu hit terakhir akankah ditabrak lagi? Dikejar, dan bahkan kali ini pun berhasil untuk bisa ditumbangkan, tapi tidak! Aselia masih bertahan. Moshi di lini paling depan tertinggal dengan revitalize yang tidak juga membuat dirinya selamat. Sehingga satu pergerakan yang cukup agresif dan agak sedikit memaksa dari Kamboja membuat akhirnya ada korban yang tertelan. Iya, kerugian hampir terciptakan, tapi mereka coba untuk bisa
cleansing lagi ya, coba untuk mulai bisa menukar lagi kerugian dari hilangnya Moshi dengan adanya satu outer middle turret yang hilang, yang ngebuat poros rotasi harusnya bakal jauh lebih enak lagi ini dari teman-teman timnas Kamboja di area fight mereka. Dia objektif rotasi jungle-nya Sulah kali ini coba untuk ngemainin permainan proaktifnya juga sejauh ini. Apalagi kalau kita bicara komposisi, sebetulnya mereka nggak punya hero mobilitas kan untuk bisa nge-catch up pergerakan dari Tegami yang dari tadi bener-bener flawless banget untuk bisa mainin hit and run-nya. Yes. Dan di area bottom lane ini kayaknya target untuk mengencar juga nih kali ini Yue. Tertinggal sendirian, Parallel Mode telah dibuka. Avatar of Guardian yang on point membuat dari Asel yang tidak punya flicker tidak bisa lagi kemana-mana. Dan bahkan Sula terpukul mundur sudah. Outer top turret yang akan menjadi target berikutnya oleh Kamboja untuk menabung kembali objektif yang bisa mereka dapatkan. Gila sih, Tegami cepet banget nge-maintain laning bawah. Kini udah ready lagi buat fight back, buat ngasih bantuan tim fight Council. Ini ngasih teori ancaman buat tim Ukraine bisa bermain aman di balik turretnya. Sedangkan space untuk teman-teman dari Ukraine bisa keluar dari comfort zone-nya juga udah mulai dipersempit ya, karena goldnya ini masih benar-benar stabil dipegang oleh tim Kambodia. Dan kalau kita bicara soal objektif kontestasi di area Lord-nya juga bakalan berat buat Sula yang buat ini kemungkinan akan menjadi free lord untuk seorang Tegami. Yap. Dan ini Yui Fendi berarti full hero-nya luas juga ya. Dari awal Beatrix, terus ke Iritel, terus sekarang ke Lunox tadi juga oke. Dan ya bahkan sekarang ke Nathan yang baru lagi dimunculkan. Jadi kayaknya Respect Band ini masih menjadi salah satu mungkin faktor juga sebenarnya. Tapi kalau ngeliat pool hero-nya luas ya nggak masalah harusnya. Tapi dari segi itemization nih Cipi, Ya dari segi itemnya juga udah mulai luas juga ya, jujur dari teman-teman tim Kambodia. Apalagi kita lihat udah mulai coba untuk mulai dikejar. Dengan ketertinggalan gold seperti ini, belum ada item penangkal yang mumpuni untuk bisa nahan damage X masif dari Yufendi dan juga Tegami ya khususnya. Karena teman-teman dari Ukraine gak banyak hal selain defense yang bisa mereka lakukan nih. Apalagi di area bottom lane kayaknya cukup chaotic team fight yang mau coba untuk di-create. Oke. Dan ini udah mulai bisa dipegang ya hero-hero scaling dari Kamboja yang justru ternyata udah dapetin snowballnya jadi sangat mengerikan nih untuk dihadapi oleh tim Ukraine. Dan Evil Queller mengecek area rumputan dan sudah mulai terasa dari segi damage juga. Even pun itu adalah ke Yui ya, yang notabene dia adalah seorang roamer. Tapi cicilan Evil Queller ini udah bisa banget untuk bisa membuat dari SDLP-nya tergerus. Tapi ya masih ada Blast of Order harusnya. Tapi bakal coba untuk dikejar. What a hand dari Tegami yang benar-benar tidak bisa tersentuh sama sekali dan bahkan ngejar tuh ini paling belakang. Sehingga kali ini dua pemain yang hilang karena kalau ngeliat dari Molly di arah tengah pun terjebak tadi, dia nggak bisa pulang lagi. Wah ini benar-benar tidak ada kesempatan untuk bisa bernafas ya, baik dari hero frontliner yang udah mulai terjawab oleh teman-teman dari timnas Kambodia dengan adanya Holy Crystal juga yang sudah di tangan Yufendi yang ngebuat damage-nya akan semakin masif lagi di area setup kontribusi tim fight-nya. Dan Lord belum sebetulnya masih belum bisa di-secure juga, tapi lihat bagaimana inner turret dari timnas Ukraine di sini udah mulai berhasil diambil secara keseluruhan dan benar-benar gak ada fight back yang equal nih yang sejauh ini bisa dimaksimalkan ya. Bahkan jarang banget kita ngeliat adanya satu buah implosion yang optimal dari Cesapok di seperjalanan mereka coba untuk ngelarasin team fight-nya di game kali ini. Ya kayak dari tadi coba untuk stop ke Tegaminya ya, dan itu nggak cukup karena belakangnya selalu bisa dikejar. Plus juga untuk sekarang nih penggunaan dari Uranus yang biasanya kita ngelihat dia jadi satu orang yang memegang lane jauh, ini nggak kelihatan loh. Dia akhirnya jadi sandbag aja di depan tanpa bisa memberikan damage, tanpa bisa memberikan sisi power. Jadi ya ini Uranusnya bakal terlihat cukup useless sekarang karena ya nggak banyak yang bisa dilakukan, kayak tadi cuma nahan badan doang. Iya, serba salah sih. Sedangkan mau coba untuk paksain team fight-nya juga terlalu krusial ya, karena terlalu banyak ancaman ya dengan adanya Primal Ward, dengan adanya EOG juga. Sedangkan kalau kita ngeliat mereka bakal coba untuk mendesak masuk ke area Lord. Yap, Lordnya memang didapatkan oleh Tegami, tergesek dengan Sacred Hammer, tapi Molly yang nggak bisa lagi bertahan lebih lama dan bakal double kill. Kali ini bakal coba untuk diincar menuju ke triple kill. Aselia sendirian, nggak bisa kemana-mana, triple kill
diamankan oleh Tegami dengan total 9 poin yang sudah ditabung, menyisakan Amaterasu sendirian saja. Oh, bencana tepat di depan mata sosok Amaterasu yang kali ini coba untuk memberikan upaya penanganan terakhir tapi nampaknya tidak bisa wipe out diciptakan dan nampaknya bisa expose dan Ukraine mereka nggak bisa melakukan defensive maneuver ketika tidak ada satu nyawa yang hadir sehingga game yang pertama diamankan gitu saja oleh tim Kambodia. Yes, dan itu dia. Ternyata menjalani 3 match dalam 1 hari bukan menjadi hambatan untuk mereka. Mereka tetap bisa menunjukkan yang terbaik dan bahkan dengan game cepat 12 menit